Assalamualaikum teman-teman masih lurus. Bismillah, kita akan menyimak kajian dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari ilmunya. Yang ketiga teman-teman sekalian, dalil tentang kenapa Anda harus konsumsi daging kambing, yaitu dia makanan kesukaan Nabi SAW. Jadi kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, makanlah makanan kesukaannya. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, ulama menyimpulkan Nabi SAW tidak mungkin menyukai sesuatu kecuali memang itu panduan wahyu. Dan saya masuk ke beberapa syubhat sebenarnya yang banyak dilemparkan orang. Oh, kambing itu bau misalnya. Daging kambing itu kolesterolnya tinggi. Dan seterusnya. Teman-teman sekalian, bau itu bukan karena kambingnya. Kita akan mulai bahasan tentang daging kambing ini dengan beberapa hujjah ya tentang pentingnya seorang muslim mengkonsumsi kambing itu. Tidak mengenal dia apakah dia orang Arab, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang bule, apakah dia orang hitam dari Afrika. Intinya dia muslim, anjuran untuk mengkonsumsi ini sangat jelas. Yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana kita tahu bersama-sama awal kisah perintah berkurban, dalam arti kata di sini yang akhirnya menjadi syariat yang setiap tahun kita lakukan ya. Sebelumnya tentu sudah ada proses sembelihan atas nama Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi awal disyariatkan menjadi sebuah perintah yang harus dilakukan ya, artinya lebih ditekankan setiap tahunnya, yaitu pada saat Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu ujian yang sangat berat buat beliau Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Bagaimana Ibrahim setelah sekian tahun tidak ketemu sama anaknya, kemudian pada saat ketemu Allah SWT uji keimanannya dengan harus menyembelih anaknya. Namun keduanya pasrah dan terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sangat lapang dada. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengganti Ismail dengan domba. Ya, pertanyaan di sini, kenapa Allah mengganti dengan domba? Domba sama kambing sejenis, ya, mirip sama sapi dengan kerbau misalnya. Saya akan coba bacakan dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman bisa buka juga di rumah tentunya di dalam surah As-Saffat. Ya. Surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 100 sampai 111. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku seorang anak yang saleh. Ya. Jadi pada saat itu Ibrahim AS belum punya anak. Belum mohon kepada Allah SWT agar diberikan anak. Wabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami ijabah itu dan kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Halim juga bisa berarti dewasa, bijaksana. Ini sifat Ismail alaihissalam sebelum lahir. Ya. Kemudian itu 101-nya, 102-nya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu maksudnya Ismail sampai pada umur yang sudah dewasa, berusaha dan dia bersama-sama dengan Ibrahim, maksudnya tinggal bersama ayahnya, Ibrahim berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka ia pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, itu tadi ya, ayat 102, 103-nya. Jadi 101 tadi Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. 101-nya fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan dia anak yang sabar ya, Ismail. 102-nya falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, pada saat sudah mulai dewasa Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur ya anni adhbahuka fanzur madza tara ya. Maka pada saat sudah dewasa Ismail, Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku mimpi melihat aku sedang menyembelihmu atau aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka dia mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, karena engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. 103-nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, pada saat keduanya sudah pasrah menerima perintah Allah itu dan sudah ya diletakkan ya pada saat itu Ismail di atas batu dan pedang sudah diarahkan ke lehernya. Wanadaina itu 103, 104-nya wanadainahu ayya Ibrahim. Pada saat itulah kami seru dia, wahai Ibrahim. 105-nya qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kau telah membenarkan mimpi yang kami lihatkan, sesungguhnya ya begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. 106-nya inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini sebuah cobaan yang berat ya. 107-nya wa fadainahu bi dhibhin azim. Dan pada saat itu kami gantikan dia dengan sembelihan yang besar. Jadi maksudnya di sini adalah domba ya. 108-nya wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan itu sebagai pelajaran bagi orang yang datang setelahnya. 109-nya salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim karena dia sudah mengikuti perintah Tuhannya. Yaitu 110-nya kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang baik. 111-nya innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Di sini saya bilang tadi pertanyaan teman-teman, kenapa Allah gantikan dengan domba ataupun jenis kambing ya? Kenapa bukan unta? Kenapa bukan sapi? Pasti ada hikmah. Dan ini ternyata subhanallah berurut langsung karena ini berhubungan sekali dengan masalah kurban ya. Maka Nabi SAW pun mempraktikkan itu. Nabi SAW pun mempraktikkan itu. Jadi beliau langsung menyembelih domba. Di dalam sebuah riwayat Bukhari, 2 ekor domba bertanduk. Ada riwayat yang lain atau asal lain menyebutkan Nabi SAW pernah menyiapkan dan akan menyembelih sekitar 65 ekor. Yang beliau sembelih sendiri sekian belas ekor. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu penyembelihannya. Seperti itulah. Itu yang pertama. Jadi hujjah yang sangat jelas kenapa setiap muslim memakan domba gitu kan. Atau kambing. Yang kedua teman-teman sekalian, masalah kasus akikah. Bagaimana akikah dalam Islam diwajibkan bagi orang tua yang mampu. Kalau keluar anak laki-laki, 2 ekor domba atau kambing. Kalau keluar anak perempuan, maka 1 ekor. Dan ini tidak boleh diganti dengan hewan yang lain. Di antara riwayat yang sahih, riwayat Abu Dawud menjelaskan masalah itu. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW aqqa 'anil Hasan wal Husaini kabshan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor domba jantan. Ya. Kemudian juga ada riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwasanya seseorang bernama Yusuf bin Hamak, mereka masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman, kemudian bertanya tentang akikah. Maka Hafsah pun menjawab bahwasanya Aisyah memberitahukan kepada mereka atau kepada dia, kepada Hafsah, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap anak laki-laki disembelikan syatani mukafi'atani wa anil jariyati syat. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan agar setiap anak laki-laki disembelikan 2 ekor domba atau kambing yang sudah layak. Sebagian ulama menentukan umurnya sekitar setahun ya, kalau kambing, kalau domba 6 bulan sudah bisa. Dan untuk anak perempuan 1 ekor. Ya, untuk anak perempuan 1 ekor. Sementara di dalam riwayat yang lain juga dihasankan oleh para ulama, pernah keponakan Aisyah sendiri, anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in, itu lahir karena gembiranya mereka. Anak laki-laki kebetulan yang lahir, maka inisiatif dari keluarganya untuk menyembelihkan unta karena mereka merasa dirinya mampu gitu kan. Maka disembelihlah unta gitu kan. Pada saat mereka sembelih unta, Aisyah pun datang ke rumah mereka pada saat itu sebagai tantenya bayi ini. Kemudian pada saat mengetahui, dia mengatakan, keliru yang kalian lakukan. Sesungguhnya sunnah dari Nabi SAW adalah menyembelih domba ataupun kambing. Jadi Aisyah meluruskan tentang penggantian domba menjadi unta ya. Dan ini
sudah sangat jelas bagaimana memang harus diarahkan kepada domba ataupun kambing, dan ini dilakukan di hari ke-7 dari hari lahirnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dan digundur rambutnya dan diberi nama. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Setiap anak laki-laki yang baru lahir harus diakikah. Ya, maka sembelilah akikah untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Di sini maksudnya adalah dengan akikah, tentunya dengan menumpahkan darah untuknya, gitu ya. Jadi hujjah atau dalil yang kedua tentang kenapa setiap muslim harus makan akikah atau makan kambing, maaf. Kita jelaskan dulu lebih jauh. Teman-teman kalau tahu di setahun sekali ya kita di Idul Adha, kita disunnahkan menyembelih, terutama bagi yang mampu ya. Begitu juga dengan bagi jemaah haji, berapa juta pun jumlah mereka, dianjurkan mereka menyembelih. Kalau dalam kurban masih ada opsi pilihan, masih bisa sapi, masih bisa unta. Tapi tetap lebih afdal domba karena tadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih dan digantikan oleh Allah SWT dengan domba. Begitu juga Nabi SAW sendiri mencontohkan, mempraktikkan dengan menyembelih ya domba, kan gitu, dengan menyembelih domba. Dan kita dianjurkan memakan bagian atau sebagian daripada hewan kurban itu. Bahkan kita tahu sama-sama hukumnya teman-teman disepakati oleh jumhur ulama, kalau Idul Adha dan Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Saatnya makan memang pada saat itu. Tapi di Idul Adha memang namanya Idul Adha. Adha adalah kurban, gitu kan. Memang kita berkurban pada saat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena meriahnya hari itu sampai ada 3 hari setelahnya Allah SWT ikutkan namanya hari tasyrik. Idul Adha terjadi tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 3 hari setelahnya adalah hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Dari bulan Zulhijjah. Nah ini sangat dianjurkan. Pada saat itu tidak berpuasa juga. Bahkan ulama lebih cenderung melarang puasa pada saat itu. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan hari ini adalah hari makan. Kita disuruh makan hewan kurban kita. Dan hewan kurban paling afdal adalah domba. Tidak mengenal dia orang Arab atau bukan orang Arab. Yang penting dia Muslim. Berarti kan ada perintah wahyu di sini tentang masalah memakan daging kambing ataupun domba itu. Begitu juga tentu sapi dan unta ya. Tetapi kita bicara sekarang karena hari ini bahasan kita masalah domba ataupun kambing, maka itu yang kita fokus karena ini juga yang paling afdal. Kemudian dalam masalah akikah juga begitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalau Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib membagikan daging domba yang sudah disembelih buat Hasan dan Husain, dan beliau pun ya menyuruh Fatimah dan Ali untuk mengkonsumsi sebagiannya, kan begitu. Jadi ini dalil yang kedua tentang masalah setelah sembelih adalah, setelah kurban adalah akikah. Yang ketiga teman-teman sekalian, dalil tentang kenapa Anda harus konsumsi daging kambing, yaitu dia makanan kesukaan Nabi SAW. Jadi kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, makanlah makanan kesukaannya. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, ulama menyimpulkan Nabi SAW tidak mungkin menyukai sesuatu kecuali memang itu panduan wahyu. Karena tetap kembali kepada umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsu, tapi dia bicara sesuai dengan panduan wahyu, gitu kan? Termasuk makanan beliau, minuman beliau, dan segala macam berhubungan dengan beliau. Ya, pergaulannya, pekerjaannya, interaksinya, segala macam. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah menceritakan radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wah, wa rufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuh, fa nahasa minha nahsa. Artinya, Abu Hurairah berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah undangan, kemudian dibawakan kepada beliau paha kambing, dan beliau menyukainya atau sangat menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan. Ya. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, menukil perkataan Qadhi Al-Iyad rahimahumullah. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam lidhira'i linahdajaha.
linadjiha wa sur'ati istimra'iha ma'a ziyadati ladzatiha wa halawati madzakaha atau madzaka wa ba'daha an wa bu'daha an mawadhi'il adza. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, Nabi SAW menyukai paha kambing karena mudah dimasak dan juga mudah dicerna. Di samping lebih lezat dan lebih steril dari resiko penyakit. Ini contoh-contoh tentu kita sudah perlihatkan. Ada paha kambing ya di sini yang masih mentah, dengan tujuan memberikan contoh. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan ini ya. Hanya karena ini materi jadi kita menyiapkan contohnya saja. Dan di sini ada dua macam, ada paha kambing dan ada juga bagian punggung ya. Seperti orang biasa bilang daging khasnya. Ya, ini juga termasuk kesukaan Nabi SAW, dua potongan ini ya. Tetapi umumnya semua kambing masuk dalam makanan kesukaan Nabi alaihissalatu wassalam. An-Nawawi juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Maka nadhira wa habban lahm ila Rasulillah SAW, walakin kana la yajidul lahma illa gibba. Fakana yu'ajjilu ilaihi li'annahu a'jaluha nudjan." Ya. Tidaklah paha kambing disukai Rasulullah SAW selain karena beliau jarang mendapatkan daging. Sehingga beliau ketika mendapatkannya ingin segera memakannya. Sebab paha adalah daging yang paling cepat masak. Ini pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya semua kambing secara umum itu adalah kesukaan Nabi SAW. Cuman memang beliau prioritaskan paha karena ini lebih mudah untuk dimasak ya. Karena dengan sedikit saja dipanggang, di oven, dia sudah langsung matang dan juga karena ada tulangnya mudah untuk dipegang. Di dalam sebuah riwayat yang lain yang sahih juga, Umar bin Khattab menceritakan oleh dia pernah masuk ke rumah Nabi SAW sementara Nabi SAW sedang memegang paha kambing dan memakannya. Dan banyak riwayat menjelaskan bagaimana para sahabat sering menjadikan domba ataupun kambing ini dagingnya sebagai bekal dalam perjalanan mereka. Berapa banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah medan jihad, di mana mereka pada saat mau berperang, itu kan, mereka membawa daging yang sudah dimasak ya dalam kantong dan mereka tinggal mengkonsumsinya pada saat membutuhkannya. Dalam sebuah riwayat tentang perang Mu'tah, bagaimana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu pada saat beliau memimpin peperangan setelah terbunuh dua orang pemimpin sebelum beliau, yaitu Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, maka dia terus berperang dari pagi sampai malam sehingga sepupunya pada saat lihat kayaknya Abdullah ini kelaparan, maka dia pun mengeluarkan potongan daging ya. Ada daging kambing di sini kemudian dilemparkan kepada Abdullah sambil dia mengatakan, kuatkanlah dirimu dengan ini. Ya, jadi mereka pun membawa menjadi bekal ya, seperti itulah. Jadi ini penjelasan-penjelasan tentang masalah kambing. Dan saya masuk ke beberapa syubhat sebenarnya yang banyak dilemparkan orang. Oh, kambing itu bau misalnya. Daging kambing itu kolesterolnya tinggi dan seterusnya. Teman-teman sekalian, bau itu bukan karena kambingnya, daging kambingnya bau. Bukan karena daging kambing bau, tetapi memang karena prosesinya, proses. Jadi agar daging kambing itu bagus dan berkualitas teman-teman sekalian, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Yang paling pertama adalah menyembelih dengan cara syar'i. Dan ini ada beberapa syarat yang Nabi SAW sebutkan. Ya, Nabi SAW suruh ya, menenangkan hewan itu dan menggunakan pisau yang tajam. Beliau mengatakan, ya, tajamkanlah pisau kalian ya, dan tenangkanlah sembelihan kalian. Nah, dalam sebuah riwayat Bukhari. Jadi pisaunya tajam sehingga tidak menyiksa hewan pada saat disembelih, dan juga tenangkan dalam arti kata jangan sampai diseret-seret segala macam. Karena pernah ada seorang sahabat dilewati oleh Nabi SAW. Dia menidurkan kambing atau domba yang dia mau sembelih, kemudian diinjak perutnya sama dia, gitu kan. Lalu dia mengasah pisau sambil kambing itu atau domba itu melihatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kau akan membunuhnya 2 kali? Artinya kenapa harus dilihatkan itu sehingga jadi tegang? Rupanya ada pengaruh ke dalam daging tersebut. Kalau orang kalau stres, tegang kan mungkin dagingnya jadi tidak bagus ya. Maka kambing itu digiring dengan baik ya. Saya berapa kali berikan panduan berhubungan dengan masalah sembelihan. Insya Allah di YouTube sudah beberapa kali saya ulangi itu. Tapi saya ingatkan kembali bagi teman-teman, insya Allah nanti kalau mau menyembeli tiba Idul Adha ataupun Anda mau sembeli buat anak Anda lagi akikah mau sembeli sendiri. Kalau Anda serahkan kepada orang juga nggak masalah ya. Tapi kalau Anda mau sembeli sendiri, maka giringlah baik-baik domba itu. Kemudian akan-akan dia tidak akan disembeli. Ditidurkan dengan tenang, dielus ya.
Dan ada beberapa metode yang saya lihat cukup bagus. Kupingnya kambing atau domba itu, ya, kupingnya kambing terutama. Kalau domba mungkin kupingnya kecil ya. Tapi kalau domba kambing itu lebih panjang. Biasanya ditutup matanya. Itu kalau ditutup matanya biasanya dia tenang. Ya, kemudian baru disembelih dengan cepat ya, dieksekusi dengan 2 urat leher besarnya terputus ya. Betul, tidak diangkat. Jadi jangan diiris terus diangkat, diiris terus diangkat gitu ya. Itu menyiksa dia. Karena ini Nabi SAW sudah ingatkan tadi ya. Hadis yang panjang itu dalam Bukhari, Allah menyuruh kalian berbuat baik dalam segala sesuatunya. Kalau kalian harus membunuh musuh pun di medan perang, bunuh dengan cara yang baik. Dia tusuk mati selesai, nggak ada mutilasi dalam Islam, nggak boleh membakar musuh dan seterusnya. Dan kalau kalian mau menyembelih, ya sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, tenangkan hewan kurban kalian. Kan begitu. Berarti ini ada pengaruh pada kualitas nantinya. Nah, pernah juga ada orang menyeret dombanya, sampai domba itu teriak-teriak untuk dia sembelih. Umar bin Khattab lewat, lalu Umar bin Khattab mengucapkan kalimat yang mirip Nabi SAW sampaikan. Dia mengatakan, apakah kau akan membunuhnya 2 kali? Seperti itulah. Termasuk juga teman-teman sekalian yang membuat kadang-kadang hewan itu stres kalau disembelih temannya di depan dia. Maka bagi panitia masjid, bagi orang-orang yang melakukan ini, ya hingga dihindarilah pasang spanduk atau terpal pemisah, kan itu, sehingga dia tidak stres karena berpengaruh pada dagingnya. Seperti itulah. Dan jangan lupa hadapkan kiblat, baca bismillah, ya, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Karena beliau mengatakan semua sembelihan tidak dibaca nama Allah, maka dia haram, gitu kan. Maka kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah. Setelah itu insya Allah juga ada tambahan dari saya ini berhubungan dengan masalah menguliti. Jadi setelah domba itu disembelih dan sudah pastikan dia sudah tidak bergerak lagi, sudah menikmati, kemudian digantung. Nah, bagi teman-teman yang suka ngulitin domba atau kambing, ini yang digantung adalah kakinya. Ya, tentu kalau sapi biasa atau unta kan sambil tidur ya, kemudian dikuliti karena terlalu berat untuk digantung. Tetapi kalau kambing atau domba biasanya digantung. Nah, menggantungnya ini teman-teman ada saya lihat di beberapa wilayah kita di Indonesia, digantung kepalanya. Setelah disembelih, digantung kepalanya atau tanduknya, baru kemudian dikuliti. Nah ini sedikit bermasalah ini. Kenapa bermasalah? Karena tetesan darah yang ada di leher yang sudah disembelih itu masuk kembali ke dalam tubuh. Dan secara medis pun sudah terbukti. Saya pun pernah membahas itu di salah satu TV swasta pada saat itu tentang masalah bahayanya darah. Dan ini bisa jadi haram kalau kita mengkonsumsinya kembali kan gitu. Karena darah itu tidak boleh kan, sudah dibuatkan mengalir. Dan jadi masalah secara medis pun darah itu ternyata kalau terkena udara sudah keluar, misalnya tangan kita luka dan berdarah. Biasa kan ada orang dia sedot atau dia isap darah itu tidak boleh karena darah itu sudah keluar. Beda kalau darah itu masih dalam tubuh kita, misalnya gusi berdarah, kita telan masih dalam tubuh itu berbeda. Tapi kalau di luar ini sudah bermasalah ya. Nah di sini saya waktu itu kebetulan dipandarkan dengan seorang dokter dan dokter itu mengatakan memang secara medis darah itu kalau sudah kena udara dia terkontaminasi dengan banyak bakteri dan ini berbahaya gitu kan. Nah ini kadang-kadang orang tidak sadar itu darah yang sudah ada di leher kambing tersebut yang sudah disembelih meresap kembali masuk ke dalam tubuh. Nah, ini jadi masalah ini. Nah, mungkin bisa berpengaruh pada kualitas dagingnya ya. Jadi tidak harus mengatakan oh daging segar itu kalau ada darahnya. Ya, biarkan dia bersih seperti ini. Dibiarkan dia bersih seperti ini insya Allah tidak ada darah. Baru kemudian dikelola. Insya Allah dengan cara ini sembelihan sesuai dengan syar'i, ya kemudian juga pada saat dikuliti dengan benar, juga termasuk tentu memilih kambing-kambing yang sehat ya. Makanya syarat untuk Idul Adha atau kurban di Idul Adha itu syarat juga akikah adalah kambing yang ya tidak cacat ya, kambing yang sehat. Cacat itu disebutkan tidak patah tanduknya, tidak buta matanya, tidak pincang kakinya. Ya, bukan kambing yang berpenyakitan, yang kurus sekali. Memang makin bagus, makin sehat, makin besar pahalanya. Makanya para sahabat dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih disebutkan, mereka itu kalau mau Idul Adha, 6 bulan sebelumnya mereka sudah membeli domba dan kambing. Mereka lalu menyehatkan, menggemukkan, sehingga pada saat dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala disembeli di Idul Adha itu sangat sempurna. Dan itu juga punya pahala tersendiri tentunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini contoh saja. Kalau masalah kolesterol teman-teman ini saya melihat subhanallah bukan dari daging. Tapi mungkin kalau kita bicara masalah jeroan, ya iya. Kita kan bicara fokus masalah dagingnya. Kalau jeroan secara umum. Atau mungkin penyebab darah tinggi itu disebabkan karena
adonan bumbu yang Anda taruh di situ. Mungkin garam yang berlebihan misalnya, kan gitu. Tapi kalau selama itu daging saja murni, sedikit garam, sedikit bumbu yang mencukupi dia, insya Allah sudah sangat baik. Kami berapa kali mengelola daging kambing di restoran kami di Ajwad. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sampai sekarang kita nggak pernah menemukan ada bau kambing yang orang biasa bilang mungkin bau yang menyengat, tidak enak. Bahkan banyak orang yang nanya, ini daging kambing, gitu kan. Mereka kaget dengan itu. Dan saya mengatakan, ya berapa kali saya jelaskan kalau caranya seperti ini. Dan insya Allah kalau dijalankan, kami sudah praktikin lebih dari 10 tahun di restoran, dan juga kami juga udah praktikin beberapa kali di Idul Adha. Hampir setiap Idul Adha itu saya coba memimpin masalah sembelihan sama teman-teman yayasan. Dan kita temukan Masya Allah, Tabarakallah, dagingnya sangat bagus ya, seperti itulah. Jadi ini sedikit jawaban tentang syubhat-syubhat yang ada ya. Baik, saya akan bacakan teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan masalah apa yang kita bahas ini tentunya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengangkat lebih dulu tentang masalah daging, baru kemudian masuk ke daging kambing ya. Beliau mengangkat pertama di kitab buku beliau Tibbun Nabawi di halaman 482. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Maksudnya ada ahli surga. Ahli surga ini akan diberikan makanan buah-buahan yang segar, yang bagus, dan juga akan diberikan daging ya. Juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayatkan Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sayyidu ta'ami ahli dunya wa ahli jannah al-laham. Rajanya makanan penduduk dunia dan penduduk surga adalah daging. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Buraidah secara marfu. Ya. Juga ada penyebutan lafaz lain, sebaik-baik lauk di dunia dan di akhirat adalah daging. Juga dalam kitab As-Sahih diriwayatkan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan tharid dibandingkan dengan seluruh jenis makanan. Dan tharid adalah roti ya, yang dicampur dengan daging. Ya, jadi mungkin ini yang masih jarang teman-teman coba praktikin di rumah ya. Kemarin kita sudah bahas roti gandum, ini manfaatnya sangat besar dan sudah kita jelaskan. Coba teman-teman sekalian, kambing ini mungkin di oven ya, jauh lebih aman kalau di oven. Mungkin kalau teman-teman pun harus menggorengnya, alangkah baiknya kalau menggunakan minyak zaitun. Kemudian juga bisa Anda membakarnya ya, karena memang ada juga penyebutan Nabi SAW pernah dihidangkan daging yang dibakar ya. Diambillah seratan-seratan dagingnya kemudian diletakkan di dalam roti kemudian dimakan, seperti itulah ya. Juga sangat bagus kalau Anda bisa kombinasikan daging kambing dengan madu misalnya ya. Itu sudah berapa kali kami coba dan Masya Allah sangat bagus, lezat juga ya rasanya. Itu contoh saja. Seperti itulah. Dan tharid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah roti gandum yang dicampur dengan daging. Dan ini makanan kesukaan Nabi SAW. Beliau sangat gemar roti gandum, lalu ditaruh kambing yang berkuah ya. Seperti kari atau yang sejenisnya atau sup dan seterusnya. Juga beliau mengangkat perkataan Az-Zuhri, seorang tabi'in yang masyhur, mengatakan memakan daging dapat menambah stamina menjadi 70 kali lipat. Muhammad bin Wasi' menandaskan daging dapat meningkatkan daya lihat. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kata beliau bahwa ia berkata, makanlah daging karena daging dapat memberikan warna kulit, membersihkan warna kulit, mengecilkan perut dan memperindah tubuh. Kita bicara dagingnya ya, kita bukan bicara lemaknya, kita bicara dagingnya. Nafi' berkata, apabila datang Ramadan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan daging. Kalau ia bepergian juga tidak pernah lupa membawa daging. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa meninggalkan makan daging selama 40 hari, akhlaknya akan berubah menjadi buruk. Allahu a'lam apa maksudnya, tapi seperti itu yang disangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Dan
beliau setelah menjelaskan dari ini mengatakan daging sendiri bermacam-macam, masing-masing berbeda-beda tergantung asal dan karakternya. Akan kami jelaskan hukum masing-masing jenis, sifat, manfaat dan bahayanya tentu. Ini yang beliau katakan ya. Kemudian di sini tentu ada beliau jelaskan yang paling pertama daging domba, kemudian daging kambing ya. Kemudian ada daging sapi, daging kuda, daging unta ya. Kemudian juga beliau menjelaskan biawak padang pasir, kemudian kijang, rusa, daging kelinci ya. Juga daging zebra ya, kuda zebra atau keledai liar. Juga ada daging burung ya, burung-burungan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, dan cukup banyak sekali beliau sebutkan, ada puyuh, ada angsa, ada daging bebek, ada kalkun, banyak sekali yang beliau sebutkan, tapi saya akan fokus untuk membahas masalah kambing tentunya ya. Baik, beliau membahasakan teman-teman sekalian dimulai dengan daging domba, katanya sifatnya panas pada tingkatan kedua, namun lembab pada tingkatan pertama. Yang terbaik adalah yang sudah berusia 1 tahun. Makanya ini akikah kurban dianjurkan 1 tahun umurnya ya. Berfungsi menambah darah bersih yang memperkuat tubuh bagi orang yang pencernaannya baik. Bisa juga berfungsi memperbaiki metabolisme dingin dan stabil. Juga bagi penggemar olahraga berat di berbagai tempat dan di berbagai musim yang dingin. Ini sangat berguna untuk meningkatkan stamina-nya. Dan kita tahu sekarang kita butuh stamina itu ya. Berguna juga bagi mereka yang kelebihan enzim. Selain menguatkan daya ingat dan daya hafal, ya. Namun daging domba yang sudah tua dan lemah tidak sehat. Demikian juga daging domba yang betina kata beliau ya. Maksudnya tidak seperti yang jantan. Walaupun kita sebenarnya dalam akikah dan juga kurban kita boleh berkurban jantan ataupun yang betina ya. Yang terbaik adalah kata beliau domba jantan yang berwarna hitam. Lebih ringan tetapi lebih lezat dan lebih berkhasiat. Yang sudah dikebiri lebih baik lagi katanya. Yang berwarna merah dan gemuk lebih ringan di perut, lebih bergizi. Sementara kambing biasa lebih sedikit gizinya. Selain juga mengapung dalam lambung. Ya. Daging terbaik adalah yang terjauh dari tulang, bagian kanan lebih lunak dan lebih baik kualitasnya untuk lambung dibandingkan dengan bagian kiri. Bagian depan lebih baik daripada bagian belakang. Bagian dari kambing yang paling disukai Rasulullah SAW adalah bagian depannya. Juga seluruh bagian atas selain kepala. Karena sifatnya lebih ringan dan lebih baik kualitasnya dari bagian bawah. Al-Farazdak pernah memberikan daging kepada seorang laki-laki yang membeli daging. Ia mengatakan ambil bagian depannya dan jauhilah bagimu bagian kepala dan perut karena penyakit terdapat pada keduanya. Daging leher juga lezat dan baik, mudah sekali dicerna dan cukup ringan. Daging lengan lebih ringan dan lebih lezat, lebih lembut dan lebih terbebas dari kotoran. Di samping juga paling cepat dicerna. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW amat tertarik dengan bagian depan paha. Daging punggung amatlah bergizi, bisa menambah darah bersih. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan secara marfu daging terbaik adalah daging punggungnya. Ya, daging punggung. Jadi ini di sini ada saya letakkan daging khas ya punggung ini. Selain paha yang disukai oleh Nabi SAW juga ada di sini daging khas. Biasanya tulang belakangnya itu di bagian belakangnya itu ada di tulang yang dekat dengan tulang ekor itu ada 2 sisi yang terisi daging itu biasanya dagingnya seperti ini ya. Biasa orang bilang juga daging khasnya. Baik itu di kambing, baik itu di sapi, baik itu di unta, ini dia betul-betul murni daging, tidak ada campuran apa-apa di sini, termasuk lemak tidak ada. Ya, ini yang kami ketahui tentunya. Ya. Tentu ada sedikit seratan-seratan putih atau apa itu mungkin tinggal dikeluarkan, tapi umumnya semuanya berisi daging yang padat ya. Beliau mengatakan daging kambing yang bontot atau bandot, bersifat kurang panas dan agak kering. Tetelannya tidak baik dan kurang baik pula untuk pencernaan, selain gizinya juga rendah. Sementara kambing betina ya sedang. Dia juga kan tapi kadang-kadang amat kering ya. Jadi kita harusnya lebih fokus kepada yang jantan menurut beliau ya. Al-Jahiz
menyatakan, salah seorang dokter terkemuka mengatakan, "Hai Abu Utsman, hendaklah engkau berhati-hati memakan daging kambing jantan karena daging itu bisa menyebabkan kemurungan." Ya, kalau sudah berumur ya. Kalau kambing itu sudah berumur, artinya mungkin sudah sangat tua. Mungkin kalau tua itu di kelas kambing itu umur 5 tahun, 7 tahun ya, sudah tua. Kadang-kadang mungkin karena sudah lama dia disimpan untuk menggauli yang betina-betina sehingga punya keturunan, sehingga dia sudah dibiarkan hidup lama ya, sehingga dagingnya sudah keras. Ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan justru yang berumur setahunan ya. Kami pun coba itu ya. Jadi setiap kali menyembelih kambing yang dihidangkan di resto itu harusnya saya kasih syarat tidak boleh 1 tahun, tidak boleh lebih dari 1 tahun. Berat badannya pun kita bisa minta. Nah, misalnya saya mau berat badan kambing yang tidak lebih dari 10 kilo misalnya. Maka itu juga jauh lebih baik ya, karena dia masih mudah lah istilahnya. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Rawatlah kambing jantan itu baik-baik dan jauhkan dia dari gangguan binatang lain, karena kambing jantan adalah hewan surga." Namun kata beliau di sini hadisnya keabsahannya masih dipertanyakan ya. Intinya beliau mengatakan bahwasanya banyak kalangan menganjurkan untuk mengkonsumsi daging kambing ini, dan cukuplah bagi kita adalah kesukaan Nabi SAW. Sementara itu daging domba ya, sekarang kalau daging kambingnya secara umum beliau mengatakan sifatnya nyaris stabil, terutama sekali bila masih menyusu dan bukan yang baru saja lahir. Dagingnya mudah dicerna karena mengandung energi susu, bisa mengencerkan kotoran, amat sesuai dengan kebanyakan orang pada kondisi secara umum. Lebih lembut ya dibandingkan dengan daging unta. Darah yang dihasilkan oleh daging ini pun bersifat netral kata beliau. Jadi ini penyampaian tentang masalah daging kambing, tapi umumnya adalah dia termasuk daging secara umum ya. Dia adalah makanan ahli surga. Ya. Dan juga cukuplah saya sudah sebutkan tadi hujah-hujahnya bagaimana dia sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, baik itu di Idul Adha dan hari tasyriknya, baik itu juga di akikah, juga dia adalah makanan kesukaan Nabi SAW. Ini teman-teman yang kita bisa bahas insya Allah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi daging, tubuh kita lebih sehat ya. Dan juga kita mencari hewan-hewan yang sehat ya. Terutama kita bahasakan kambing, dan juga Anda boleh mengkonsumsi daging sapi tentunya. Karena itu juga halal ya. Dan ini insya Allah kita tidak bahas lagi daging sapi. Kita hanya fokus membahas masalah kambing saja pada hari ini insya Allah. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.